eksistensi agama Islam, sebuah ulasan pembelajaran fikih sosial. Artikel dikompilasi dalam audio supaya memudahkan bagi teman-teman pendidik khususnya dan masyarakat umum dalam menghayati dan membantu bagi yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca. Islam merupakan agama yang paling benar di sisi Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam merupakan agama yang tetap eksis dan juga satu-satunya agama yang tetap relevan dengan perkembangan zaman. Islam itu sendiri adalah agama yang menyelamatkan, dan tentu saja orang yang masuk Islam harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalamnya. Maka bagi mereka yang hanya beragama Islam tetapi tidak menjalankan tugasnya sebagai Muslim, tentu keselamatan akan jauh darinya. Karena mereka hanya statusnya yang Muslim tetapi perilakunya melenceng jauh dari norma-norma agama Islam itu sendiri. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Islam pecah menjadi beberapa kelompok yang mana kelompok tersebut bisa kita runcingkan menjadi 3 kelompok: Islam liberal, Islam radikal dan Islam moderat. Sehingga polemik itu sungguh membingungkan bagi umat Islam untuk memilih yang paling benar. Karena semua kelompok tersebut sama-sama mengacu pada Al-Quran dan Hadits. Kelompok pertama, Islam liberal atau liberalisme. Kelompok ini yang mengkaji hukum Islam dengan lebih mengedepankan akal, rasio, ketimbang teks, Al-Quran dan Hadits, dengan persentase, akal 75% dan rasio 25%. Mereka hanya mengandalkan rasionalitas semata tanpa memandang irasionalitasnya. Padahal tidak semua hukum Islam bisa dirasionalkan. Sehingga muncul kecenderungan dalam menetapkan hukum yang memberatkan penganut dan akan menimbulkan konflik. Kelompok ini banyak didominasi oleh Mu'tazilah yang bermazhab Imam Hanafi. Kelompok kedua, Islam garis keras atau radikalisme. Kelompok ini merupakan kebalikan dari kelompok liberalisme. Kelompok ini sering disebut dengan Ahlul Al-Dahir. Mereka dalam mengkaji hukum Islam hanya terpacu kepada teks, tanpa melihat konteksnya. Sehingga jika ada suatu perbuatan atau kelakuan yang tidak sesuai dengan teks, maka akan dianggap salah. Bahkan mereka mengatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merusak terhadap agama Islam dan pelakunya akan dibunuh dan hartanya akan diambil karena sudah dianggap kafir. Kelompok ketiga, Islam moderat. Kelompok ini bisa dikatakan sebagai kelompok yang lahir untuk menjawab pertentangan-pertentangan yang terjadi antara kelompok Islam liberal dan kelompok Islam radikal. Kelompok ini menamai dirinya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dapat diartikan sebagai kelompok atau aliran yang menjunjung tinggi sunnah-sunnah Nabi dan juga ijtihad para ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengkaji hukum Islam tidak langsung terpacu kepada teks ataupun rasio. Tetapi mereka terlebih dahulu melihat konteks yang ada. Sehingga bisa dikatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah, tidak liberal dan tidak radikal. Dari ketiga kelompok inilah, kita bisa melihat kelompok mana yang lebih mendekati terhadap kebenaran yang dimaksud Islam tersebut. Namun, sekarang kita tidak mencari yang salah ataupun yang benar, tetapi yang harus kita sadari bahwa Islam merupakan agama perdamaian. Agama yang menyatukan antara perbedaan ras dan juga etnis dalam umat Islam itu sendiri. Sehingga kemudian, dari kesadaran itulah kita tidak akan mudah menyalahkan pendapat orang lain yang tidak sama dengan pendapat kita. Seperti kata Imam Al-Ghazali bahwa agama adalah akal yang berasal dari dalam diri manusia, dan agama merupakan agama yang berasal dari dalam diri manusia. Sekian, terima kasih. Jangan lupa klik share and like serta subscribe. Terima kasih.